Haram Bapak Kiai Haji Maman Lukman Hakim beserta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kenikmatan sehat jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kekuatan untuk memimpin lembaga ini sampai lembaga ini menjadi lembaga yang sangat ya Rabbal Alamin. Dan yang saya hormati, selamat datang juga tadi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Happy Chandayana MIPOM yang alhamdulillah pada hari ini sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan dalam rangka kegiatan Smart Motivation atau Smart Public Speaking untuk kita semua di sini, seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Darul Ahsan Jayanti Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati rekan-rekan Ustadz dan Ustadzah yang alhamdulillah pada siang hari ini Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Mukarram wa muhtaram, yang terhormat yang kita hormati, pembicara hari ini yang sudah hadir di depan kita, Ustadz Happy Chandayana MIPOM. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, kesehatan jasmani dan rohani, Allah mudahkan dalam segala urusannya. Mukarramun Majlisul Asatidzah, Dewan Guru RA, SD Tahfiz Trainer Pagipon, dan Ustadzah Pesantren Darul Ahsan. Alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, yang Allah berikan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal. Tidak kata pada hari ini kami sangat berbangga dan sangat berbahagia sekali. Sebelumnya saya ingin menyapa para pendengar satelit di seluruh Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di Malaysia, Brunei, Singapura. Selamat pagi, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para pendengar di seluruh Nusantara, lebih khususnya di tempat ini, kita semua diberikan keberkahan pada hari ini. Hari ini kita pada Darul Ahsan Teachers, berikan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyina al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'. Salam takzim
dan cinta kami untuk guru kami tercinta, Al-Ustadz Kiai Haji Maman Lukman Hakim. Ustadz, kami datang jauh memberi dan membawa energi doa untuk antum. Antum sehat, dawamul afiyah, dan semoga bendera Darul Ahsan ini terus berkibar. Bukan hanya menyapa tanah negeri Nusantara ini, tapi sengaja dengan satu alat yang Anda bawa hari ini, biar dunia pun merasakan atmosfer gemuruh takbir ribuan santri dan juga para guru yang berkarakter hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Jujur, saya bangga hari ini bertemuan singkat dengan Pak Kiai saat di Cisoka hari itu. Dengan spirit luar biasa, dan beliau langsung melok tanggal 18 Happy Chandra harus datang ke pondok kami. Dan saat itu pula pun kami men-sharekan Ustadz kepada tim, apapun acara kami tanggal 18 hari ini, yang seharusnya kami MC Kongres Ustadz di istana, Anda lebih baik hadir bersama antum di sini dengan orang-orang hebat yang luar biasa. Karena apa? Kalau ke pondok itu kayak kembali ke rumah, teman-teman. Kalau masuk ke ma'had itu, kanani ana roji ilal bait. Habis itu anak masuk ke area sini, Masya Allah, pesawahan. Antum bilangnya kita akan mengisi motivasi di tengah sawah gitu loh Ustaz. Anak ngebayangin di saung gitu tuh di tengah sawah gitu Ustaz ya. Kita tuh udah berafirmasi dari semalam Ustaz, dari perjalanan kami dari Banjar menuju ke Jakarta kemarin. Anak bilang ke tim kita nanti diminta Pak Kiai ngasih motivasi di tengah sawah. Ini akan pengalaman pertama sepanjang umur seminar kami Ustaz. Ternyata emang betul tengah sawah Ustaz. Tapi ini sangat elegan sekali di sini. Dengan nama Pagipon, dan nama ini hanya terkenal hanya untuk orang-orang Darul Ahsan. Kayaknya di Kementerian Kependudukan belum tercantum nih Pagipon ini Ustaz ya. Jadi Anda belum tahu kalau ada Pagipon. Jadi link kita di sini adalah Darul Ahsan Jayanti Tangerang gitu. Gak apa-apa, biar orang mendengar ada Pagipon di sini. Karena di sini ada jejak histori. Ada jejak histori hamba-hamba Allah solihun. Dan mereka adalah setiap jejak yang Anda yakin di situ ada Nurul Islam. Ada Syiar. Dan antum-antum lah sebagai elang-elang yang hebat yang seperti beliau katakan tadi. People, kepakan sayap antum semua. Biar nanti antum akan terbang jauh ke sana. Dan nanti orang-orang akan mengatakan, wow, that Darul Ahsan teacher. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke. Ana agak khawatir nih teman-teman. Suasana sejuk dan tenang seperti ini, itu tantangan bagi yang bicara dan yang mendengarkan. Wallahi Ustaz. Kalau Anda nggak bisa bermain cantik dengan antum, yang akan terjadi, antum akan banyak yang menghenikan cipta. Baru bicara 5 menit, Anda yakin antum banyak yang mulai semuanya saling lirik kanan kiri dan ngasih kode untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tahu-tahu acara selesai, Pak moderator mengatakan nahdatim bil hamdalah, dan antum nggak dapat apa-apa. Tapi qadar Allah, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. 500 orang guru di Banjar, acaranya siang hari Ustaz. Anak katakan anak hadir di depan 500 guru hari ini, semua atas izin Allah. Ya Rabb, harik lisani wa ahwali lil kalam. Bukan hanya kau menggerakkan lisanku untuk bicara, tapi gerakkan jiwa ragaku untuk bicara. Kalau kita mengajar dari hati, maka lawan bicara kita, your student, akan menerimanya dengan hati. Kalau antum bicaranya dengan ikhlas, maka santri antum pun akan duduk, dan di situ ada ruhul ikhlas. Maka my people, materi smart motivation hari ini, kami akan bawa antum ke samudra Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah kaya dengan firman-firmannya. Nabi kaya dengan sabda-sabdanya. Dan kita sebagai hambanya dan umatnya harus kaya dengan retorika yang mengesankan. Sampai suatu saat, saya akan mengatakan, I love that teacher. Saya suka banget Ustadz ini kalau bicara. Jujur Ustadz, antum dirindukan oleh kami.
Retorika sang guru ini dirindukan. Panggung kami yang ke-825 untuk guru dari sejak 2008. Qadarullah azza wa jalla. Atas izin Allah, antum akan menjadi guru yang ketika tampil ke depan 5 menit pertama antum mengesankan di depan peserta didik antum. Jangan sampai antum stay in one place. Antum duduk di sini terus sampai selesai. Itu yang akan terjadi. Antum nggak mendapatkan touching body language, bahasa tubuh seorang guru. Maka in this moment, hari ini, melalui satu alat yang Anda bawa hari ini, people. Anda simpan alatnya di sini. Antum siap didengarkan umat? Antum siap didengarkan umat? Ah, mana suara antum 30% ini siap didengarkan umat? Masya Allah. Bismillah, operator standby. Kita mulai. Ada satu tulisan menarik yang akan saya sharekan depan antum semuanya. Sebelum kami merapat bersama santri-santri MC Talent nanti siang dan nanti malam dengan jumlah santri berapa ya? Hampir 1000 lah Ustaz ya. Hampir 1000 dan hari ini ana hadir bersama antum. Jutaan orang mereka udah nunggu antum dari kemarin. Kalau materinya public speaking, ana tulis di sini public speaking. Ana yakin di antara antum pasti banyak yang berpikir ini pasti muhadharah. Antum orang Mahat, Anda juga pernah di Mahat kawan. Antum pernah meminum air di pesantren Darul Asad ini, Anda juga sama. Jadi ketika pertama kali kami di pesantren hari itu melihat ada tulisan seminar public speaking, sorotan mata hari itu semua tak elak dipandang mata. Kami hadir di Padang Payakumbuh. Ketika tulis public speaking, oh, ini pasti muhadharah. Kayaknya muhadharah itu kegiatan yang alergi banget orang melihatnya. Gitu ya. Kenapa Kak? Karena gitu-gitu aja mungkin kegiatannya. Kiai mungkin nanti mana harus ketemu di bagian, kalau di Gontor itu ada kismu ta'limnya Ustaz. Itu yang menggait materi muhadharah. Muhadharah itu nggak selamanya harus bicara. Public speaking itu bukan hanya ceramah people. Kalau antum mengatakan, Pak Happy, afwan ya. Ana baru lihat judulnya aja kayaknya itu bukan materi Ana Pak Happy. Pak Chandra afwan, kayaknya itu bukan materi kami Pak Chandra. Kami nggak ada cita-cita untuk menjadi MC seperti Anda. Karena Pak Chandra kalau tampil ke depan megang mikrofon yang terjadi gempa 8,9 skala Richter Pak Happy. Jujur ya Ustaz ya, afwan, hadhil maddah laysat maddati. Kalau antum teriak seperti itu, antum cita-cita antum mau jadi apa? Kalau antum mengatakan, Ustaz, ana mah pengen jadi dokter. Al-atibba yahtajuna ilal kalam. Apakah ada dokter yang gak ngomong-ngomong? So, bismillah lah, saya mau buka hari ini. Sekarang, ketika ada pasien ngomong ke dokter, Dok, ana sakit perut dok. Dan dokter itu gak ngomong apa-apa. Cukup pakai bahasa isyarat. Siuran atau ya dokternya. Gara-gara anak bicara kayak gitu di Jakarta Conference Center, di situ ada komunitas IDI Ikatan Dokter Indonesia. Direkturnya mengatakan, Mas, kayaknya materi cocok nih bu para dokter. Diadain materi di Rumah Sakit Fatmawati sebelum pandemi, sebulan sekali ada materi public speaking for nurse untuk para suster, public speaking for dokter untuk para dokter. Apakah mereka muhadharah juga di situ? Ana harus sampaikan nih buat santri nanti sore dan besok nanti malam juga. Antum ibu-ibu, Pak Happy afwan ya, ana mah adalah jadi ibu rumah tangga aja. Saya mah di rumah, kayaknya ini materi ke-MC-an, public speaking, kayaknya itu nggak butuh bagi kami ibu rumah tangga. Emang sih. Apakah Anda sebagai ibu rumah tangga mempersilakan suami Anda dengan kopinya pakai bahasa MC? Kepada yang terhormat, suamiku tercinta, kami sengaja membuatkan kopi untukmu. Dengan segala hormat kami persilakan. Resmi banget kayak di rumah hari itu ya. Emang sih kalau dilihat dari itunya itu Kak. Tapi Kak, ibu rumah tangga yang hebat, ibu rumah tangga yang mengesankan, dia yang akan bicara depan buah hatinya dengan qaulan layyinan. Kata-kata yang lembut. Qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot. Qaulan karima, kata-kata yang mulia. Ibu rumah tangga yang mengesankan adalah ibu rumah tangga yang bicaranya dirindukan oleh buah hatinya. Anda, ibu rumah tangga, memanggil anak hanya dengan 3 kata. Nah, sini sayang. Dia bicara dengan smiling face, smiling voice. Nah, sini sayang.
anak itu mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu, Pak Chandra. Apa kalimatnya sayang? Nah, sini sayang, 3 kata Pak Chandra. Sejak TK itu selalu kami keep di memori kami sampai kami sekarang menjadi direktur di BUMN Rekayasa Engineering. Jujur Pak Chandra, 3 kata indah jadi mukjizat bagi kami. Nah, sini sayang. Sini. Sekarang kalimatnya sama. Tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini saya. Coba deh. Nah, sini saya. Kalau ada anak antum hari ini, anak tanya, you milih yang mana, pertama apa kedua? Pasti dia bilang, yang pertama Pak Chandra, penuh dengan cinta. Dia bicaranya. Maka guru yang hebat. Public speaking laisa faqat lisan, tapi jiwa raga kita harus ikut bicara. Antum menyapa santri, akhi ta'al huna. Dengan smiling face antum, itu nggak akan menggugurkan martabat antum sebagai seorang guru. Justru dia akan bangga karena antum menghadirkan senyuman hari itu. Oke. Berarti hari ini 70% nggak selamanya anak yang bicara. Anak akan minta antum yang bicara maju ke depan. Udah mulai nih, Ustaz. Kalau anak udah bilang, tolong ya, I choose one of you to come here. Ana akhtaru wahidan minkum yang yataqaddamuna falyataqallam. Bihamli hadzal adat. Ana yakin antum banyak yang berdoa hari ini. Senang saya melihat senyuman Anda di pagi hari. Pasti banyak yang berdoa dan antum mengatakan, ya Allah jangan sampai gua yang dimaju ke depan ya. Siap ya? Dan antum akan mengira hari ini nggak ada break ya, nggak ada break Ustadz ya. Kalau ada break bahaya. Kalau ada nanti break dulu, habis itu masuk lagi. Yang tadinya penuh, anak khawatir cuma 5 orang nanti hadir lagi ya. Oke, nanti anak akan minta antum untuk maju ke depan berbicara. Bagaimana caranya? Anak tak kenal antum, anak belum berkenalan hari ini. Tapi anak menggunakan satu alat ini, people. Antum tahu, anak Latansa banyak yang takut dengan alat ini. Anak Gintung banyak yang takut dengan alat ini. Anak-anak UI banyak yang takut dengan alat ini. Baru anak angkat banyak yang tiarap. Kita coba. Maksudnya apa? Teman-teman, ini bukan hanya untuk slide presentation, tapi ini ada laser warna merah yang indah ini, people. Ini ada laser warna merah. Laser warna merah ini, ketika anak klikkan di Unhas Makassar, 5.000 orang semua melihat ke atap hotel dan mengikuti kemana merah ini pergi dia, gitu kan? Orang-orang sudah terhipno aja dengan titik warna merah. Maksudnya apa? Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di bajunya atau di kerudungnya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Antum banyak yang berdoa, Allahu Akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Bukankah itu yang pernah antum lakukan ke depan murid antum? Antum ketika masuk ke kelas dengan bahwa antum seorang guru, mau di SD Islam Tahfidz Trainer ataupun di RA ataupun di Mahad antum, mereka itu sudah terhipno dengan cara berdiri antum, cara duduk antum, mereka sudah terpengaruh banget. Setelah itu antum katakan, tolong ya, semuanya duduk dengan rapi, dan saya akan minta satu di antara you untuk maju ke depan. Itu mereka itu deg-degan lah Ustaz. Mereka itu Allahu Akbar ya Allah. Dan itu pun antum merasakan hari ini. Siap ya? Bismillah. Antum akan mengira, wah nggak mungkin, simulasi mah pasti nanti habis sebelum zuhur. Pasti di tengah-tengah materinya aja belum. Oh enggak, bisa jadi hari ini. Bisa jadi sekarang sebelum hanya menyampaikan materi. Siap ya? 5, 3, 2. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Sama guru Darul Hasan harus diginiin dulu nih. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Semakin antum pura-pura nggak lihat, itu juga yang saya pilih. Biasa ya. Kalau santri mah kayak gitu Ustaz, nyantai pura-pura. Gitu. Siap ya? Bismillah. Anak itu bukan orangnya. Dari cara duduk, sorotan mata, dia adalah pembicara yang ketika dia bicara saya yakin akan mengesankan.
good vokal. Mudah-mudahan saya nggak salah pilih. Anda. Nah, anti. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Hai, Darul Hasan Teachers. Antum sudah terhipno hanya dengan satu alat ini. Ustadz kalau antum lihat dari depan nih, kalau ada yang kamera, ini kakak-kakak yang di depan semua melihat ke belakang. Yang anu karunya mah yang di belakang, yang kasihan. Dia langsung teriak. Allah Karim. Hai para guru, kenapa antum di 5 menit pertama antum dibikin benar-benar tertawa, antum ceria, antum munculkan senyuman antum, padahal kita belum kenalan, antum benar-benar wow, pecah hari ini, ice breaking anak gol di 5 menit pertama. Artinya adalah guru yang hebat itu adalah guru dia yang mengesankan dan amazing di 5 menit pertama. Jangan sampai khutbah tadris kita udah ketebak sama your student. Antum baru masuk ke kelas aja, santri antum udah bisa menebak. Ustadz ini pasti ke tengah dulu. Pas antum maju ke tengah, santri antum mengatakan, tuh kan? Tobat wa yaqra assalam. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini pasti dia nyimpan buku dulu. Idanya disimpan di meja, habis balik lagi. Habis itu dia berdiri. Tolong dibuka halaman 18. Mereka dalam hatinya akan mengatakan sam'an wa ta'atan ustadzna. Mereka akan buka halaman 18. Dan dia akan keliling terus, keliling setiap sab. Ayo dibuka. Tolong dibuka. Halaman 18 ini penting, tolong untuk dikaji ya halaman 18. Terus dia keliling per sab. 30 menit dia keliling-keliling terus, tahu-tahu udah jaros dan bel. Pas udah jaros, baik. Tengah terasa ya udah bel. Baik teman-teman. Mereka keluar ruangan, ketemu orang tuanya. Nah, apa kau pelajari hari ini? Alhamdulillah hari ini belajar halaman 18. Itu Ustadz sampai sekarang masih ada. Dikenallah Ustadz itu Ustadz halaman 18. Siapa beliau itu? Guru ana Ustadz. Itu adalah waktu anak kelas 1 di KMI hari itu. Berarti tahun 98. Sampai sekarang masih terrecord halaman 18. Jadi jejak antum. Selama antum satu hissah dalam kelas, mereka merecord, mereka benar-benar merekam apa yang antum katakan dan apa yang antum lakukan sampai kapanpun mereka hidup. Dia akan ingat dengan antum, walaupun gurunya kadang tak ingat dengan dia. Paham tuh? Bismillah. Karena kalau udah masuk satu segmen ini, enggak, laser warna merahnya nanti Kak. Tenang ya. Kayaknya antum udah deg-degan sambil baca ayat kursi pula kau di sini ya. Emang anak apa di sini ya? Oke, nanti segmennya akan komunikasi dengan moderator. Ustaz, anak tulis di situ Radio Darul Ahsan FM. Ketika anak belok tadi ke pondok ada tulisan Ahsan Mat. Kayaknya nanti next qadarullah la muhal, tak ada kata yang mustahil. Akan beli di sini PT Radio Ahsan FM. Masya Allah ya. Nanti ada penyiarnya Ustaz. Dialog interaktif. Kenapa? Karena anak belajar di pondok hampir sekian tahun lamanya. Sebelum anak keluar dari gontor hari itu, syarat anak satu dari Pak Kiai. Anak harus menciptakan 20 kader penyiar radio dan 20 penyiar MC. Disitulah, walaupun anak di sini hari ini, tapi alhamdulillah Pak Kiai Syukri tahun 2010 beliau mengatakan kepada seluruh penyiar, itu suaranya Chandra jangan dihapus. Karena itu adalah jadi memori bagi kami. Sampai hari ini pun suara anak masih ada bergaung di sana. Termasuk suara Al-Mahfuzot tiap pagi yang selalu di-play di setiap pondok. Dan antum mungkin pernah mendengar di beberapa pondok ada suara seperti ini di pondok ketika ujian. Al-Mahfuzot lisanatil ula. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Itu suara anak bikin tahun 2000 Ustaz. Waktu ada masih OPPM hari itu organisasi. Rekamannya sambil tiduran Ustaz ya. Habis itu pakai alat yang sangat sederhana. Qadarullah. Sekarang itu suara di mana-mana Ustaz. Anda nggak nyangka ternyata itu suara bisa di-share oleh beberapa orang. Sampai di pondok yang bukan modern aja ada. Yang pondok yang santrinya hanya 5 orang aja ada itu suara. Suara makhluk itu ada di mana-mana Ustaz gitu ya.
Qadarullah. Kenapa? Radio ini penting teman-teman untuk media dan syi'aru hadal ma'had. Maka segmen pertama adalah ini dia. Wait. Ada mikrofon wireless. Itu ada operatornya nggak usah di belakang, nggak ada ya, ditinggal ya. Oke. Tes. Tes 1 2 3. Ustaz, mikrofon yang wireless bisa diangkat lagi nggak volumenya Ustaz? Yang ini nih. Ini kurang power. Siap ya? Tenang Ustaz. Jangan sampai kau katakan, ya Allah, tahu kayak gitu ada nggak duduk di depan? Enggak. Nanti harus bersyukur. Tes 1 2 3. Diangkat lagi Ustaz. Yang ini, yang apa namanya? Yang wireless. Tes cek low. Diangkat lagi gennya Ustaz. Paling atas. Cek 1 2 3, cek low. Fullkan aja volume depan. Ini dia. Toib. Kalau tadi bicaranya pakai mikrofon ini nih, bakal enak banget nih. Tes 1 2. Beda kan? Ahsan menyapa Nusantara. Beda. Udah, nggak pakai ini aja. Udah, jangan dirubah-rubah ya sampai besok subuh ya Kak ya. Udah, aman. Urusan kita belum selesai kawan. Afwan. Siap ya, standby. Oke. Assalamualaikum. Pegang mikrofonnya Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Antum ada orang ke-215 yang lupa jawab salam. Ustazah, kenapa ya bisa seperti itu? Itu namanya hipno, bukan hipnotis. Hipno audience. Guru yang hebat adalah guru yang bisa menghipno your student. Mudah-mudahan kau tidak lupa namamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama anti? Wafi. Wafi dari mana? Dari Cikupa. Ngajar kelas berapa? Kelas 1. Materi apa? Dari Islam. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Waalaikumsalam. Saya Wafi dari Cikupa. Cikupa itu Tangerang ya Ustaz ya. Anti baca sekarang redaksi ini. Secangkir motivasi untuk berdoa. Oke. Pegang mikrofonnya. Standby. Takut kali kayaknya kau dengan mikrofon ini. Padahal ini mikrofonnya Darul Ahsan ya, bukan mikrofon yang Anda bawa dari manajemen. Tapi kayaknya horor banget hari ini melihat mikrofon ini ya. Ustazah, menurut anti, Pak Happy, yang cocok ngomong mana nih Ustadz ini? Kira-kira ini ada Ustadz ini, kira-kira siapa? Yang menurut anti, dia cocok megang mikrofon itu. Siapa? Sebutkan namanya. Cepat Ustazah. Cepat, sebutkan namanya. Ustaz Iik. Baik. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Mana Ustaz Iik? Ayo. Ustaz Iik langsung bilang, "Ana positif," katanya. Ana juga jadi takut kalau gitu ya. Pintar Ustaz Iik nih. Oke. Ustaz Iik, tetap antum nanti maju ke depan. Pondok ini hafathumul malaika insyaallah ya. Ini enak nih mikrofon nih. Sip. Ada simpan lagi alat. Cikupa barusan baca secangkir motivasi untuk guru Darul Ahsan. Pertama adalah mengajar itu penting. Jangan yang penting mengajar. Kalau antum sebelum masuk ke kelas mengatakan, yang penting ana mengajar, pasti nggak beres ngajarnya. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Dalam zona bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Jadi ustadz itu penting, jangan yang penting jadi ustadz. Jadi ustadzah itu penting, jangan yang penting jadi ustadzah. Doa itu penting, jangan yang penting berdoa. Sujud itu penting, jangan yang penting sujud. Kalau udah anasilkan ini, pasti antum banyak yang nulis di catatan WA-nya. Buat status di WA-nya hari ini. Boleh juga nih kalimat gitu kan. Ingat gak ya, sebelum ke materi lebih lanjut. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Bismillah, kita mulai hari ini Bible. Duduk dengan tegak, maaf bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat. Ketika Anda bilang, are you ready? Jawaban antum show your vocal. Yes sir. Ketika Anda bilang, are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Are you ready? Yes, sir. Amazing. Are you ready? Yes, sir. Ada 30% suara antum. Are you ready? Yes, sir.
People, ketika antum bicara menggunakan yes sir, atau menggunakan dua senjata saat bicara. Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Guru yang bicaranya sambil tersenyum itu dirindukan oleh orang-orang sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil tersenyum. Kalau antum tampil ngajar nggak ada senyuman sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat gak hari ini? Dia aja nggak sehat kawan. Tolong ya semuanya semangat ya. Ini penting loh. Ini saya sebagai guru di sini, saya satu isu tolong dengerin semua lah. Hah? Udah, itu santri antum akan mengatakan, Ustadz kenapa hari ini? Ingat Kak, smile face, smile voice. Ngomong sambil tersenyum. 1 semester anak bicara waktu itu di kampus UI tentang smile face, smile voice. Smile face itu ngomong sambil tersenyum. Kalau smile voice, orang di ruangan sana akan mengatakan, itu Pak Happy Chandra pasti ngomongnya sambil tersenyum. Walaupun dia nggak lihat kita. Anda mendengarkan antum ceramah Ustadz di YouTube, antum menyampaikan materi di depan santri. Walaupun Anda nggak melihat antum, pakai bicaranya sambil tersenyum nih. That's my voice. Penyiar radio, kita nggak ngelihat orangnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Chandra hari ini menyapa ruang dengan Anda dari Ahsan FM Radio Station. Frekuensi 102.7 menyapa ruang dengan Anda. Album pertama yang akan muncul adalah dari albumnya Noah dengan Separuh Jempolku. Itu ngapain sambil tersenyum Kak? Pendengar yang akan mengatakan, itu penyiar pasti sambil tersenyum. Ingat Kak ya? Smile face, smile voice. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Enough. Yang kedua, setiap karakter Anda, para guru unik tidak mungkin sama. Antum bisa menyelami samudra public speaking kalau kita tahu karakter kita. Guru TK, TK apa RA Ustaz? Ada TK. Guru RA angkat tangan. Afwan. RA angkat tangan. Masya Allah. Tenang Ibu, tenang Ibu mau takut banget kayaknya. Mana guru RA angkat tangan? Maaf. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih. Apalagi SD ya? Guru SD angkat tangan. Guru level SMP sampai SMA angkat tangan. Good, thank you. Kak, ungkapan Ali bin Abi Thalib ini menembus ruang dan waktu. Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kita bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Kami salut loh dengan guru-guru RA, guru TK. Apapun masalahmu hari itu, ketika you masuk ke dunia mereka, Anda akan mengatakan, ya Allah, anak-anak cantik, ganteng, saya udah sarapan hari ini. Udah siap belajar sama ibu, nah? Antum senyum penuh dengan cinta untuk mereka. Mereka merasakan, ya Allah, ini adalah my teacher. Antum berbicara dengan cinta dari hati dan anak-anak mengatakan, saya suka kali kalau ibu ini sudah bicara. Anak SD juga sama. Hai, apa kabar anak-anakku semuanya sehat-sehat? Like that. Anak SMP, SMA, apa mau digitukan? Antum masuk ke kelas gitu ya, terus lihat anak-anak SMP. Anak SMA yang kumis-kumis tipis itu loh Kak. Kamu ganteng-ganteng. Nanti santrinya bilang, astagfirullahaladzim. Kenapa guru gua jadi kayak gini gitu ya? Sambil kita tertawa, biar imun kita naik teman-teman. Yang kedua, you have to know bahwa mereka itu rindu kata-kata antum sesuai dengan profil mereka. Ana setelah ini, besok pagi, bertemu dengan komunitas LP. Ana ngasih motivasi untuk 250 narapidana di LP Cipinang. Udah 4 tahun lamanya kita sinergi dengan BNN. Bagaimana itu para napi, dia termotivasi dengan retorika kita. Dengan membawa nama Allah Azza wa Jalla dan sabda-sabda Nabi. Luluh hatinya walaupun dia bertato. Tapi pakaian Ana nggak kayak gini. Tim wardrobe udah nyiapin anting bohongan. Anak pakai wig. Anak pakai jaket yang sesuai dengan jaket gitulah, preman gitu. Anak ngomong kayak orang teler Ustaz. Anak bilang, aku bangga kali ketemu kau ini. Kau ini bertato. Aku lihat kau ada bekas sayatan pisau di pipimu itu.
Sekalipun kau ini berada dalam penjara 16 tahun lamanya, ketika kau nanti keluar, bisa jadi kau ini adalah orang yang pertama masuk surga dibandingkan aku yang udah ngomong 2 jam dengan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi. Ketika kau nanti masuk surga, ajaklah aku kawan. Gara-gara ada ngomong kayak gitu, itu Bang Alex, orang Makassar bilang, Bang Chandra, aku ini penjahat bang, yang udah membunuh 780 orang di Watampone. Anak Anak mulai mundur. Anak khawatir anak orang ke 781. Anak mundur. Bang Alex tarik tangan anak dari balik jeruji besi. Dia bilang, janganlah kau kemana-mana Bang Chandra. Jujur, aku terharu dengan kalimat kau ini. Baru kali ini ada orang yang bilang sama penjahat, aku adalah calon penghuni surga. Tapi Pak Chandra, bagaimanapun aku ini punya impian. Apa impianmu bang? Impianku satu Bang Chandra. Andaikan nanti ini menjelang bulan Ramadan, jangan sampai aku mati di atas sel ini dalam keadaan aku belum bersujud di kaki ibuku Bang Chandra. Aku ini dibenci sama ibu Pak Chandra. Aku mohon Pak Chandra, manggillah dia biar dia datang ke sini. Tim dari Kominfo semuanya setting semua untuk panggil ibunya. Qadarullah azza wajalla. Dia sujud di kaki ibunya walaupun dia tidak bisa diperbolehkan untuk keluar dari sel dan dia sujud dari balik jeruji. Kenapa? Khotib ala hasabi ukulihim. Kalau anak tampil di situ dengan jubah, akan kejadian seperti di LP Watampone. Anak baru 5 menit Ustadz bicara di depan para nabi di Watampone, belum juga nabi bicara, itu orang mengatakan, Bang, kau mau ceramah? Baru salah mana Ustadz? Astagfirullahaladzim, siapa salahku? Kau mau ceramah? Lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta. Tak perlu kita diceramahin. Maaf anak Ustadz. Anak takut, anak keluar, orang Kemensos bilang, Mas Chandra, semangat. Enak kali gue bilang semangat. Itu yang merasain di dalam. Khotib ala hasabi ukulihim. Antum ngajarin anak-anak soleh, brother, sister. Mereka ini orang-orang titipan dari Allah dan kita harus mengajarkan mereka dengan cinta dari antum semua. Bismillah, setiap karakter Anda itu unik. Yang kedua, Afwan Ustaz. Iqra Ustaz. Setiap orang tajam pada bidangnya. Setiap orang tajam apa setiap orang tajam? Apa setiap orang tajam pada? Silakan Ustaz dibaca. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Syukran, jazakallahu khair. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Jangan salah baca ya Ustaz. Jangan setiap orang tajam. Ngeri juga ada nanti. Ya, sengaja nggak ada titik, ada koma. Ana hanya untuk melatih vokal kita hari ini. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Para guru putra, mohon dilihat gambar ini. Ini gambar apa teman-teman? Gambar apa? Ini silet, punya kelebihan dan kekurangan. Silet ini memang kecil dan tajam, namun ia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah kau pernah melihat di pagi pohon ini ada orang lagi husu depan pohon? Dan kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon bang. Tapi dengan silet. Gak selesai-selesai urusan. Guru putri, ini adalah gambar apa? Gambar apa? Ini kapak. Kapak itu memang besar dan sangat kuat, tapi tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Apakah ada santri yang bandel kemudian dicukur, dibotakin pakai kapak? Ya, antum coba. Oh ya benar juga ya. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Antum juga sama my people. Antum guru, walas. Gunakan power antum. Di setiap antum yang di depan anak ini punya power masing-masing. Antum punya karakter masing-masing. Kita bisa melihat karakter antum itu di 15 menit pertama. Dari mana kami bisa melihat karakter antum? Otak kanan ke antum, otak kiri ke antum, limbik kanan ke antum, atau limbik kiri. Dari mana kami bisa melihatnya? Dari cara duduk dan sorotan mata. Duduknya banyak yang berubah. Astagfirullahaladzim. Coba deh, antum bilang dari Said ngajar ya. Saat ngajar nih, pas mukadimah. Saya bisa melihat calon orang sukses dari santri-santriku hari ini dari cara duduk dan sorotan mata. Ana yakin yang matanya bainal haya wal mamat langsung bangun itu. Ana harus sukses.
Itu adalah the magic of word. Kekuatan kata-kata. Maka people, hari ini kenapa anak-anak Universitas Indonesia mereka berkumpul di kampus UI sebelum pandemi hampir 2.000 orang. Judul pertama sebelum pelajari public speaking adalah The Power of Raising Hand. Kekuatan mengangkat tangan. Anak Payakumbuh mereka datang ke kantor kami, Pak Chandra, sengaja kami datang hanya ingin belajar kira-kira karakterku di mana. Orang Medan dari USU pun datang. Orang Batak itu mengatakan, Bang Chandra, kau selalu katakan otak kanan, otak kiri. Aku datang jauh-jauh dari Batak, kira-kira otakku di mana, Pak Chandra? Di situ anak bingung. Oh, yang punya otak ngapain nanya ke saya? Kenapa? Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk menentukan, Pak Happy, kami guru di sekolah swasta. Kami pun ingin sukses untuk mengajarkan anak kami sesuai dengan karakter kami dan bidangnya masing-masing. Ngapain mereka di situ? Mereka mengangkat kedua tangan di tribun dan saat itu kita hargai dari awal, tim semua merapat. Antum nggak perlu datang ke sana, cukup di sini, people. Siap ya? Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi yang semangat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi yang sehat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi yang cerdas, terampil, dan ceria. Kita mulai, people. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, mulai. Siap ya? Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatan Anda setengah-setengah. Siap ya? Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Mulai Kak. Standby. Ketika Anda bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Ketika Anda bilang tutup, tangan Antum langsung tutup. Wallahi, Pak Kiai aja ikutan loh teman-teman. Antum harus lebih semangat hari ini. Siap ya? Buka. Ketika Anda bilang buka, Antum langsung buka. Ketika Anda bilang tutup, Antum langsung tutup. Siap ya? Buka. Tutup. Masya Allah. Siap ya? Buka. Tutup. Buka. Tutup. Latih fokus kah? Operator standby. Siap ya? Ahsan teachers. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Tutup. 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 Buka. 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 Kemanapun Anda pergi, Antum ikutin kemana dia. Antum sudah terhipno hanya gara-gara ini. Turunkan kembali tangannya, my people. My people, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kak, senang Anda melihat antum hari ini, Ustaz. Ya Robi, itu ada yang angkat tangan antum berfokus ke depan, antum nggak mau gagal. Di situ antum membuat kalimat thayyibah yang indah. Astagfirullah, Allahu Akbar ya. La ilaha illallah. Itu kalimat thayyibah semua, Ustaz. Anak nggak kebayang kalau nanti malam dengan ribuan santri. Kalau ada 1.000 santri, berarti 2.000 tangan di situ. Kita mainkan nanti malam, Ibu ya. Sebelum ke santri, gurunya dulu yang kita mainkan hari ini ya. Oke, good. Yang kedua, ini dia, Ibu. Ada tulisan menarik di sini. Ini dia. Namanya adalah applause hypnotic. Dibaca, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama Desi Fitriasi. Dari mana, Desi? Dari Pabuaran. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Desi Fitriasi dari Pabuaran. Terima kasih. Ustaz Desi sampai berkaca-kaca. Terjadi gempa 8,9. Tenang, Ustaz, tenang. Applause hypnotic itu adalah segmen kami yang kedua. Kalau guru yang hebat, guru yang mengesankan, pasti akan dapat applause dari your student. Santri antum akan mengatakan, I love the teacher. Ustadi, memang lisanku tak bicara depan antum, tapi nadi anak ini ikut bicara bahwa kami mendoakan antum hari ini. Wahai guruku yang bicara di depanku,
andaikan kau penuh dengan dosa dan sujudku ini kau terima ya Allah, berikan pahalanya untuk guruku ini ya Allah. Aplaus dan mereka akan memberikan aplaus bagi Anda. Buah hati Anda sekalipun. Pak Chandra, kayaknya nggak pernah deh mereka berdoa buat Anda. Siapa bilang? Nadinya dia berdetak mendoakan kita. Dan siapa bilang kalau mereka tak berdoa, bisa jadi mereka nanti berada di hadapan Allah. Mereka mengatakan, Ya Rob, ana la ardo bihada. Aku tak rela kalau guruku ini, orang tuaku ini masuk ke dalam nerakamu ya Rob. Aku bisa sholat, aku bisa menuju Robmu, aku bisa meraih spirit Baitullah. Karena guruku yang mengajarkan aku tentang fikih. Dia yang mengajarku tentang ayat-ayatmu ya Allah. Dan di situ santri yang memberikan aplaus buat Anda. Maka semua yang hadir hari ini, anak-anak UI kumpul semua lagi-lagi dari jam 1 sampai sore. Mereka ingin memberikan aplaus dan mendapatkan aplaus dari orang sekelilingnya. Andaikan hari ini antum dikumpulkan dengan guru-guru di negeri ini, di Nusantara di satu aula, Anda yakin? Andaikan anak santri di sini, anak tarik santri ini, dan anak tanya santri itu, nah apa impianmu? Ustaz, impianku satu Ustaz. Guru-guruku ini semoga Ustaz bisa meraih Baitullah Ustaz. Ya Allah, Ustaz doa anak satu Ustaz buat guru-guru anak. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Wahai guru RA, SD, tangan-tangan mereka mungil-mungil loh teman-teman. Tapi doanya nggak pernah mungil, doanya sangat istimewa. Wallahi, antum sehat panjang umur sampai hari ini bisa jadi karena doa-doa terbaik dari mereka. Tepuk tangan untuk kita semua. Baru bicara 1 menit yang lalu, mata antum langsung berubah. Padahal sebelumnya masih tertawa-tawa. Dalam sekejap, antum berlinang air matanya. Kenapa, people? Karena ini adalah the magic of word, kekuatan kata-kata. Tuh, Pak Moderator. Baru setengah, ini baru muqaddimah loh. Ini belum nyampe materi. Ini baru opening, Ustaz. Qadarullah, ismi Happy Chandra. Kalau Pak Kiai manggil anak Ustaz Happy, Pak Happy, Kang Happy. Anak mah belum cocok jadi Ustaz. Anak ditegur sama tim kami Ustaz hari ini. Ente atur pakai peci di sana gitu. Lupa Ustaz, ketinggalan di hotel. Gak apa-apa kan kayak gini, gak apa ya? Insya Allah aman untuk alasan. Ismi Happy Chandra, anak asli Tasikmalaya. Antum tahu dulu anak orang yang pasif, jarang ngomong. Kalau antum sekarang tanya lagi, Pak Happy emang pernah pesantren? Kok ngomongnya di pesantren? Ana terlahir dari tempat ini. Ana wahid min ulufi haula'i thalabah. Ana belajar tentang hidup di sini bukan hanya tentang akademik. Ana terlahir hampir 12 tahun lamanya. Dan kemanapun Ana pergi, Ana bawa gambar ini, Kiai. Ana datang ke Medan, Ana bawa gambar ini. Ana datang ke Thailand, Ana katakan ke mereka, saya terlahir dari buayan pesantren kami ini. Ana nggak malu untuk katakan itu. Sampai 50 orang Katolik di Makassar mengatakan, Pak Chandra, aku selalu ikut acaramu. Setiap kau datang ke Manado, ke Makassar, aku selalu ikut acaramu. Tapi aneh Pak Chandra, setiap kau munculkan gambar ini dan muncul suara ini, bergetar hatiku Pak Chandra. Bisakah aku datang ke tempat itu? Mereka hum laisu min dinina. Mereka bukan agama kita. Mereka pun rindu dengan alam pesantren. Apalagi kita yang di sini, people. Ini pertanyaan dari Allah. Liyabluwani a'ashkur am akfur. Kita guru yang syakura atau sebaliknya kafura. Bisakah kita mengatakan di pagi ini, ya Pak Happy Chandra, hadza min fadli rabbi wa qad ikhtarallahu lak. Profesi antum hari ini itu yang antum harus syukuri. Wallahi Ustaz, kalau Anda mungkin gak berkiprah sebagai MC lebih baik Anda hadir bersama antum duduk seperti ini. Anda rindu atmosfer ma'had. Karena apa? Air yang antum minum di pesantren, tanah yang antum injak, dan udara yang antum hirup, Anda yakin itu yang akan jadi saksi. Setiap kata dan lisan antum yang terlontar untuk para santri,
itu yang menjadi saksi. Maka Biba, qadar Allah, ini adalah doa Ibu Ana hari itu. Kenapa Biba? Ibu Ana termasuk orang yang hari itu berharap banget di Tasikmalaya Pamijahan dulu saat tahun 90-an. Ana itu orang pendiam, Ana jarang ngomong. Sebelum masuk ke Gontor, Ana jarang ngomong. Atau tahu apa yang terjadi? Di panggung kecil itu Ana disuruh MC, Ana diteriakin orang-orang, Ana disuruh mundur dari atas panggung, Ana diteriakin anak SD turun, MC-nya turun. Ana gagal MC hari itu. Itu skrip 15 lembar bolak-balik yang sudah ditulis oleh ibu selama 1 minggu. Ibunya hanya pengen, nak, nanti suatu saat kau harus tampil depan orang. Itu saja harapan ibu. Atau tahu, anak marah depan ibu malam itu di belakang panggung sambil mengatakan, gara-gara ini aku dimarahin orang-orang. Anak lempar itu kertas 15 lembar di depan ibu. Ibu menumpuk itu halaman kertas 15 lembar per halaman sambil mengatakan, ya Allah, nah, ibu itu pengen kau bisa tampil depan orang. Sengaja ibu nulis selama 1 minggu biar kau bisa tampil. Kejadian tahun 90 itu, anak gak tega melihat ibuku mengambil kertas per halaman. Saat itu anak bantu, anak pegang tangan ibu. Antum tahu ibu anak mengatakan apa malam itu? Dia mengatakan, Chandra, malam ini kau tampil untuk kepala desa, nak. Di panggung kecil hanya terbuat dari kayu dan bambu. Kamu lihat 20 tahun lagi, kamu lihat 30 tahun lagi, nah, kau bukan MC hanya untuk kepala desa. Buat seorang presiden pun kau bisa. Kau bukan di karpet merah ini, Chandra. Di karpet merah istana pun kau bisa. Anak peluk ibu malam itu. Anak amini doa ibu. Ana yakin malam itu minal awqat al-mustajabah. Allah sami, Allah basir. Ibu Kiai, Ibu Antum pernah melontarkan kalimat yang sama kepada beliau tentang atmosfer pagi pon ini, betul Kiai? Beliau mengatakan cahaya dakwah itu akan terlahir dari alam pagi pon ini. Karena di sini banyak ayat-ayat Allah yang harus kita syiarkan melalui tanah ini lil ummah. Maka Biba, doa Ibu Ana malam itu hampir sama dengan ibu beliau. Allah ya. Qadarullah, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang tadinya anak gak bisa ngomong apa-apa, masuk ke pesantren 12 tahun lamanya, keluar dari rahim pesantren. Anak kecil, anak Tasikmalaya Selatan, antum tahu sendiri Pamijahan jauh dari kota. Tapi kemanapun anak pergi, anak bawa darah itu. Kalau anak lahir dari Pamijahan hari itu, qadarullah tahun 2008 anak hadir di tempat ini, Bibo. Antum pasti pernah mendengar saat 17 Agustus dan muncul suara ini dari istana dan di-announce ke seluruh TV nasional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta tamu negara tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Itu namanya MC kenegaraan. Antum nanya, Ustadz Afwan, pertama-tama antum MC di istana kayak gitu gak? Oh enggak, anak MC ala pesantren saat geladi, karena itu yang kita dapatkan dari pesantren. Iya, anak awalnya gak kayak gitu Kak MC-nya. Antum tuh MC pertama kali ada itu kayak gimana waktu geladi? Hadirin yang kami banggakan, Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Baru ngomong kayak gitu datang polisi militer. Dia pegang pundak Ana sambil mengatakan, Mas MC ya? Iya Pak. Janganlah kau teriak-teriak, sakit telingaku. Pak Kiai Syukri dari ruang VIP Ustadz. Dia tersenyum tapi gak enak lihatnya. Ini PR buat Chandra. Jangan kau sombong karena kau sering MC di Gontor. Satu bila kala ayam makun tajahilan.
Allah menunjukkan kepada kita kalau kita ini harus belajar dan masih bodoh. Nah, anak bingung terus harus gimana? Karena itu pelajaran yang anak dapat di Gontor. Himne Pondoku, hadirin dimohon berdiri. Ini pelajaran nanti siang Kiai dengan para MC. Anak dulu Kismul Ilam, tukang ngumumin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah berita duka, dia teriak-teriak, orang semakin berduka mendengarnya kawan. Bisa kalau lebih soft bicaranya? Di situ anak ketemu dengan Mas Tantowi Yahya. Mas Tantowi Yahya mengatakan, Mas Chandra, kalau bicara itu soft but powerful. Gak perlu kau teriak-teriak, tenang, lembut, qaulan layyinan, tapi di situ ada qaulan tsaqilah. Soft dan powerful. Jadi antum kalau ngajar soft but powerful. Bicara antum soft, tak perlu teriak-teriak, gak perlu madza darsunal ana. Antum cukup ahibati fillah. Madza, smile face, smile voice. Madza darsunal ana. Perkata, bukan berkalimat. Gak gini, madza darsunal ana. Allahu akbar walillahil hamd. Bisa gak sih pelan-pelan bicaranya? Tenang gitu Kak, perkata madza darsunal ana. Smile face, smile voice. Ingat Kak? Kekurangan santri di Nusantara kalau ngomong gak ada senyuman. Bicara berkata, bukan berkalimat. Mada dan sunal ana. Dulu di Gontor ada yang amalia tadris. Satu gugup dia ngomong, Mada dan sunal ana al-mutola'ah. Kiai, santrinya bingung. Antum yang nanya, antum yang jawab Ustaz. Karena kalau Mada dan sunal tuh ingat itu tuh. Anak waktu itu muntakidnya Ustaz. Udah teriak kencang, salah pula. Di situ Ustaz. Ya, maka people, disinilah anak belajar tentang dunia retorika bersama Mas Tantowi Yahya dan keluar dari Istana Bogor tahun 2008. Viral di media sosial. Dulu belum ada musim WhatsApp. Ada orang santri masuk ke karpet merah istana. Banyaklah orang yang nanya media, Mas, emang kamu di pesantren ya? Iya. Emang di pesantren diajarin MC? Sakit hatiku. Ini yang harus kita announce keluar sana. Kenapa ini di-sharekan ke seluruh titik di pelosok negeri? Kita buktikan kepada dunia. Kalau Darul Ahsan bukan hanya maharoh fit tilawah, bukan hanya pintar mengaji, bukan hanya pintar dengan kitabnya, tapi kita juga punya skill. Bisa mengalahkan orang-orang yang mereka mungkin SMK multimedia. Mereka punya talent-talent. Antum juga anak yakin. Di antara antum yang hari ini duduk, anak yakin antum juga punya talent sebagai MC. Tapi mungkin ma'had belum tahu itu. Antum adalah mutiara-mutiara kecil yang harus antum tumbuhkan hari ini. Maka people, ketika keluar dari zona istana, hari itu bertemulah anak dengan beberapa orang. Ini dia voice over. Anak harus mempertanggungjawabkan tulisan yang muncul di bawah itu. TV voice over. Tadi dibaca sama Ustaz moderator. Voice over itu artinya adalah pengisi suara TV. Belajar banyak di voice over adalah tentang dunia vokal. Kenapa? Ternyata mengisi suara itu butuh vokal. Ngajar juga butuh vokal. Tapi vokal bukan berarti antum harus latihan vokal. Kalau antum mengatakan, Pak Happy, punten, saya mah suaranya cempreng. Jadi kalau saya ngomong depan santri itu, santri pada tutup telinga Ustaz. Kayaknya sakit banget mendengar suara anak. Gitu. Apapun tipikal suara antum, halas, syukuri. Tak perlu antum latihan vokal. Karena itu anugerah dari Allah. Justru anak lagi nyari orang cempreng. Hari Rabu di Sentul setiap pagi itu ada pelatihan namanya Public Speaking for Cempreng Community. Itu orang cempreng semua Ustaz. Pas masuk ke ruangan, ramai banget di situ. Tapi ketika dilatih terasah jadi orang itu. Maka people voice over latihan vokal. Di mana? Di sini teman-teman. Disuruh apa saya di TV One? Antum pasti pernah mendengar di TV One ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Simple loh Kak, hanya 4 detik. Anak jauh-jauh dari hanya untuk ngomong itu doang. TV One memang beda. Tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Simple loh. TV One memang beda.
Pasti antum kaget. Ustaz, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Anak juga dulu mikirnya gitu, Kak. Anak kan santri, Kak. Kita punya panca jiwa kalau mudah-mudahan kan. Ketika keluar dari area studio, anak pamitan ke tetehnya, teh maaf teh saya izin pulang ke Tasik lagi. Jangan pulang dulu Kang Chandra. Di situ anak, masya Allah, masuk ke ruangan. Pak Chandra terima kasih udah jadi voice over di tempat kami. Sama-sama. Anak dikasih honor di situ. Amplop itu cepat anak ambil. Maklum anak lagi nganggur. Qadarullah. Saat itu, antum tahu ketika setelah ngomong itu, anak buka itu amplopnya. Pasti antum lagi nunggu berapa jumlahnya. Mau fokus sampai belakang. Sebentar anak pas dulu. Jadikan cuma positif, tak ada maksud apa-apa. Las sebentar kan biar ada hal. Ketika anak buka, Allah karim, 27.500.000. 27.500.000 hanya ngomong TV One, memang beda. Itu minas sobah ilal masa Ustaz. Dari pagi sampai sore, susah kali ngomong itu. TV One. Mas, angkat lagi suaranya Mas. TV One, memang enggak. Middle, TV One. Anak ngeri banget di sini. Jangan sampai keluar studio anak masih ngomong TV One memang beda. Betul itu. Sore baru keluar anak. Qadarullah. Ketika itu anak buka angkanya 27.500.000. Itu anak kaget, anak balik lagi final teh ini teh. Loh, Mas Chandra kenapa balik lagi? Kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya kayak gimana? Mbak itu mengatakan, Mas Chandra, di production house kami hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya gitu ya. Anak teriak ke depan gedung TV One. Ya Allah, anak senang kerjaan kayak gini nih. Nah, itu anak akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Ya. Bener, dikabulin sama Allah, ketemu sama Syekh Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, Ustaz Agung Izul Haq. Untuk acara apa? Untuk acara Damai Indonesiaku. You pasti pernah mendengar dan muncul suara di acara yang satu ini. Jangan Anda lewatkan setiap Ahad siang dari jam 1 jam 3 sore. Damai Indonesiaku bersama TV One memang beda. TV One memang beda. Damai Indonesiaku bersama Sarung Wadimor. Gitu kan. Ada di antara antum yang ngitung sabar detik betul. Ada aja nggak ngitung nggak. Keluar dari TV One, dipanggil lagi sama Trans TV. Santri-santri antum pasti akan senang nanti malam kalau anak sharekan materi ini teman-teman. Kalau santri itu bisa hiasi langit Nusantara. Jangan kira kalau santri itu ortodok tertinggal, kita bisa hiasi langit Nusantara. Hari ini anak di sini, bisa jadi 5 tahun lagi MC Istana Negara terlahir dari pondok pesantren Darul Hasan ini ya. Itulah kan. Di Trans TV disuruh apa? Antum pasti pernah melihat satu channel ini di rumah ya kan? Setiap malam dan muncul suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over. Jadi nggak ada lagi santri yang mengatakan, teman-teman, nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Galak banget ngomong kolong panggung. Ini cocok buat nanti siang nih Ustadz, sama orang multimedia nanti sore nih. Buat dong kalimat yang elegan, yang enak didengar. Voice overnya siapa? Nanti ada acara pagelaran seni, voice overnya siapa? Itu voice over. Jangan ngomong yang di kolong panggung. Enak banget. Di belakang layar gitu saja, Waro Al-Hijab. Man alladhi yuhrij saut Waro Al-Hijab. Kelamaan. Udah, man voice overnya. Anda dapat ilmu voice over bersama teman-teman ini. Kalau udah ke Trans TV, pasti ke sampingnya Trans 7. Disuruh apa Trans 7? Anda diminta ngisi acara ini. Setiap antum berangkat ke Darul Hasan pagi hari, you pasti pernah mendengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Mata antum semakin terbuka dan mengatakan, oh ini makhluknya yang ngomong ya. Itu namanya voice over.
Setelah itu ketemu dengan Teh Rina Gunawan, diasah lagi anak MC-nya sama beliau. Rina Gunawan adalah almarhumah dan dia founder Rina Gunawan Wedding Organizer. Dan saat itu Ana diberi amanah untuk MC di pernikahannya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Jakarta dan Bali. Antum ada yang belum nikah di sini? Hampir semua ya. Ana siap jadi MC pernikahan Anda nanti ya. Kalau udah ke sini, Ana diminta lagi sama orang Antv. Pokoknya hari itu, bulan itu, tahun itu, Kak, itu tahun emas bagi Ana. Ternyata ilmu Allah itu luas. Ilmu kalam itu luas, bukan hanya public speaking. Jadi public speaking bukan hanya muhadharah people. Voice over butuh public speaking. Ilmu Allah luas. Betul, satubdilakal ayyama kunta jahilan. Betul, akan menunjukkan suatu hari yang akan mengatakan kalau you itu masih bodoh. Gimana rasakan hari itu? Ketemu orang Antv. Orang Antv bilang, Mas, yang orang pesantren itu ya Mas ya. Mas, suaramu microphone voice loh Mas. Microphone voice itu tanpa microphone pun suaranya enak didengar. Itu microphone voice. Habis itu orang Antv bilang, bisa jadi dabar nggak Mas? Saya coba. Orang pesantren itu kayak gitu. Jarib walahid, takun arifan. Jarang kami tolak. Coba aja dulu. Nanti tahu hasilnya. Mau gagal mau enggak, bismillah. Itu santri. Makanya santri itu semakin kepepet, loadingnya cepat. Di mana-mana itu rawahu siapa Anda nggak tahu tuh. Semakin kepepet loadingnya cepat. Bahkan ada istilah the power of kepepet. Ya, udah tahu ujiannya minggu depan nggak belajar dia. 5 menit sebelum masuk ruangan semua energi dikerahkan. Disuruh apa di situ? Antum pasti pernah melihat di Antv ada perfilman ini, Mahabharata, Joda Akbar, dan mengisi suara film di filmnya Utaran. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton ini. Antum tahu, anak aja nggak suka film-film ini. Anak nggak pernah nonton, anak nggak tahu ya, benci aja film saja, nggak suka. Kalau antum tanya kalau Ustaz, kalau nggak suka ngapain antum terima tawarannya? Lumayan, durasinya panjang per episode. Habis itu ada diminta ngisi ini, Bisma melawan sang guru para surama. Antum pasti pernah dengar ada suara ini di Antv. Lagi nunggu ya. Ustaz, ibu-ibu udah nyiapin handphone. Udah siap-siap video. Ini mana suaranya kagak muncul-muncul. Sebentar tunggu, saya napas dulu. Pasti antum pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Teman-teman, yang paling mahal itu tertawanya kawan. Dari 12 daber di Indonesia yang bisa tertawa kayak gitu ada hanya 5 orang, anak orang kedua. Susah loh Kak tertawa kayak gitu. Anak pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ saya jangan sampai keluar studio masih tertawa di situ ya. Ada orang Mataram yang bertanya dari kampus Mataram, Mas, sebelum menyampaikan materi Mas, itu suara kayak gitu apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar, astagfirullah, nggak mungkin lah brother. Apa saya ke Indomaret ngomongnya kayak gitu? Ke Hasan Mat gitu ya, terus anak ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Hasan Mat ini akan berubah menjadi lautan darah. Siaran nanti kasirnya itu ya, pada takut. Gitu Kak. Jadi itu vokal, dinamika vokal. Dalam waktu hampir 30 menit lebih anak bicara, antum gak sadar kalau antum sudah masuk ke samudra public speaking part 1. Hampir 30 menit anak bicara depan antum, antum tak sadar kalau antum sudah part 1. Antum dimainkan emosinya hari ini. Dalam sekejap antum tertawa betul-betul tertawa lepas. Setelah itu antum berlinang air mata antum. Setelah air mata turun, jangan sampai mereka larut dalam kesedihan. Angkat lagi itu air mata, buang lagi dan mereka tertawa lagi. Setelah itu antum deg-degan gara-gara laser warna merah ini. Itu namanya public speaker. Yang hebat itu yang bisa memainkan emosi audiensnya. Bisakah antum satu hiso antum ngajar, sesekali mainkan emosi your student. Walaupun antum hanya mengatakan kepada anak cowok tuh, nah, kamu harus sukses ya. Ustaz doakan. Bismillah. Antum rasa ada bedanya? Nah,
Ustaz yakin kamu calon orang sukses, bismillah. Antum tatap mata dia, antum bicara dari hati, antum pegang pundak dia, bismillah. Dia akan nge-save kalimat antum itu sampai kapanpun. Anak putri, pegang kepalanya, bismillah. Kamu calon orang sukses. Ustaz doakan dari jauh ya, ya. Maka people, kalimat-kalimat itu indah dan mainkan emosi mereka. Jangan sampai antum jadi motivator. Antum ingin jadi motivator dan audiensnya selama 4 jam dibikin nangis selama di aula. Nanti mereka keluar ruangan, matanya sudah nggak berbentuk mata manusia, lari kawan. Ditanya nanti, kenapa kau diapain tuh pembicara? Atau dibikin tertawa terus selama 4 jam. Nggak enak, nggak nyaman. Mainkan emosi audiens. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Masya Allah. Udah aku pinjam mana bicara nggak terasa sekali. Teman-teman teruskan. Masih semangat? Berarti kita bisa menyimpulkan hari ini people dalam segmen yang Ana sampaikan hari ini bahwa ada rahasia skill public speaking yang selama 1 jam Ana bicara, antum sudah masuk ke samudra public speaking, samudra komunikasi sang guru. Yang pertama adalah kalau bicara itu harus husnul tamhid, husnul muqaddimah, nice opening. Openingnya itu enak, salamnya itu enak, retorika Arabnya itu enak aja didengar. Itu namanya guru yang mengesankan di 1 menit, 1 menit pertama. Apa itu? Salamnya antusias, teman-teman. Yang kedua, kalau kita bicara introduction, perkenalan tadi ustaz dan ustaz, itu adalah teknik introduction. Bicara itu efektif, efisien, la tabdirul kalam. Kata-katanya nggak mubadzir. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Enough. Jadi nggak gini, assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah, jadi begini, saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin memperkenalkan, kelamaan ke orang nunggu kapan perkenalannya. Efektif, efisien. Nabi itu punya predikat jawami'ul kalim. Bicaranya Nabi efektif, efisien. Berikutnya adalah mainkan emosi audiens. Lagi-lagi anak katakan, ketika kita bicara, mainkan emosi your student. Antum pilih mana para guru-guruku yang terhormat? Menjadi guru yang mengesankan atau guru yang memuaskan? Pilih mana teman-teman? Pilih guru yang mengesankan. Kenapa? Kalau guru yang memuaskan, santrinya akan bilang, Ustadz Afan ya, jujur Ustadz, antum ngajar hari ini saya puas banget Ustadz, puas, memuaskan, puas banget Ustadz, puas. Habis itu antum dilupakan. Dia mengesankan hari itu, puas aja hari itu, tapi setelah itu antum dilupakan. Tapi kalau guru yang mengesankan, sampai kapanpun mereka akan ingat sama antum. Sampai hari akhir pun dia akan ingat sama antum, karena antum guru yang mengesankan. Berikutnya, sampaikan tujuan antum di situ. Antum taklim di situ, apapun materinya, sampaikan tujuan antum, apa tujuan antum bicara di situ. Hampir 8 kali anak katakan, ini adalah segmen berikutnya. My people, ketika kita bicara, please show your smile face and smile voice. Ngomong sambil tersenyum, itu indah banget teman-teman. Anak katakan sekali lagi, nanti akan anak minta, nah tadi kan selamanya yang bicara itu sambil duduk pegang mikrofon, nanti maju ke depan people. Hindari awal negatif. Kalau kita bicara, di awal jangan sampai gagal. Antum baru masuk ke ruangan, tiba-tiba idahnya jatuh. Itu awal negatif. Antum baru masuk ke ruangan, tiba-tiba antum salah kostum. Itu awal negatif. Antum tapi ke depan, tiba-tiba salah idahnya. Antum mengajar al-hisab, tiba-tiba yang antum bawa idahnya mahfuzat. Antum kebingungan di situ. Hindari awal negatif. Dan ice breaking. Ice breakingnya kayak gimana? Mainkan kak, in 1 minute bikin mereka ceria dulu. Jangan sampai langsung ke materi. Bikin yang fun gitu kak. Anak pondok kan biasanya pinter-pinter bikin yel-yel apa gitu kak di kelas. Sah-sah aja kak, karena ice breaking akan mendobrak hormon mereka untuk rileks kembali sebelum mendapatkan materi dari antum. Seperti itu ya. Maka nanti slide ini bisa di-keep oleh panitia Ustadz. USB-nya mungkin bisa diambil nanti Ustadz ya. Baik, kamu akan coba sekarang. Bismillah. Ustadz moderator, Anda minta antum pilih 1 orang putra, 1 orang putri Ustadz.
untuk maju ke depan sekarang. Biar beliau yang memilih. Fadhil Ustaz. Khalas Ustaz? Nah, Ustaznya dulu, habis itu baru Ustazah ya. Ustaz standby huna. Baik. Antum pegang mikrofon ya. Antum ta'ahuna fil wasat. Angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. Ilmu pertama dalam zona bicara, ketika antum tampil menggunakan mikrofon, ilmu pertama dalam zona bicara adalah microphone position. Power antum bicara akan nampak kalau power mikrofonnya antum pegang dengan baik. Tidak ada generasi Darul Hasan ketika bicara, jangan sekali-kali antum megang mikrofonnya seperti ini, suaranya over dan tidak enak didengar. But like this. Tidak ada teman-teman kami di Trans 7 reporternya yang ngomongnya seperti ini. Tapi seperti ini. Mikrofon position. Ini ilmu Allah kawan. 3 jam bersama kampus Gunadarma dan UGM, judulnya bukan public speaking training. Dari pagi sampai siang judulnya adalah microphone position training. Selama 3 jam hanya ngomongin mikrofon. Mikrofon kan banyak kak motifnya. Ada yang Sennheiser, ada yang Shure, ada yang Panasonic. Ini asli. Tulisannya asli, dibacanya asli. Berarti ini mikrofon asli Ustaz. Setiap karakter mikrofon berbeda-beda. Kita udah setting sebelum tampil mikrofon like this kan. Oke, siap kak ya? Fokus kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Kalimatnya sama. Assalamualaikum dulu kak, enggak waalaikumsalam. Oke, ulangi kak sebentar, operator standby. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Mana kalimatmu? Ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Malki dari Cikande. Cikande. Oke. Kabarnya lepas kok. Itu pegang ini. Pegang ini. Oke. Angkat lagi. Lihat ke depan. Ulangi kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Muhammad Asep Abdurrahman Arifki dari Cikande. Muhammad Asep Abdurrahman Arifki. Abdurrahman Arifki. Saya panggil siapa? Asep. Asep. Oke, angkat lagi mikrofonnya. Siap ya. Antum pernah jadi MC nggak Ustaz? Tengah MC apa? MC dangdutan apa MC nikahan? MC acara. MC acara. Mikrofonnya dekatkan Ustaz. Ya, suara antum loh. Oke. MC apa Ustaz? Acara. Aku tahu MC acara. Kalau ada MC pasti ada acara kawan. Acara apa? Khutbatul Aras atau apa? Banyak, lupa. Di Mahad kah? Iya. Oh, agak maju ke depan kak. Berdiri dengan tegak kak. Nih, anak kasih skripnya. Nanti antum kalau jadi MC, ini juga anak akan sampaikan nanti ke MC talent nanti siang. Antum mau tampil di depan, antum membawa i'dad, tiba-tiba antum bisa jadi MC di Ma'had. Dan tidak ada generasi MC di Darul Hasan dan MC-nya masih menggunakan map. Tahu map? Mapnya warna batik. MC profesional banyak, tapi MC yang berkarakter itu yang dirindukan. Guru yang profesional very much di Nusantara ini. Guru yang jago idad, jago RPP banyak banget. Tapi yang dirindukan sama santri antum bukan hanya itu, tapi guru yang al-muta'addib, berkarakter. Termasuk dalam zona bicara MC. Pegang skripnya. Gunakan ini namanya cue card. Namanya apa?
cue card ini penting bagi seorang MC talent, bagi antum ketika tampil di depan. Jadi nggak ada pakai kertas dikiwir-kiwir kayak gitu kayak. Oke, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin. Kenapa? Tenang. Tenang kawan. Tenang, Sep. Aku lama takut sobek pula nanti deh. Tenang Ustaz. Tenang, yo. Angkat lagi mikrofonmu. 3, 2, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Lanjut, Sep. Sampai azan zuhur dikumandangkan, Ustaz. Lanjut, Ustaz Asep. Sok, karena dengerin sabar menanti di sini. Yang terhormat kepada Muhammad Saiful Ridwan, kami persilahkan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan segala hormat kami haturkan. Ustaz, ini kelebihan anak pondok, teman-teman. Kalau di luar, anak SMK maju ke depan, ketika dia gugup, udah dia nggak mau lanjutkan. Semakin gemeteran, dia lempar. Ini udah banyak yang dilempar, Ustaz, kita sini. Nih, udah lecek kayak gini. Anak ngeri, Ustaz Asep yang terakhir yang nyobekin gitu loh kan. Biasanya Gitu Ustaz. aduh, Ustaz, udah anak gak kuat, Ustaz, udah gitu. Di pondok bang gitu. Jadi walaupun ini gemetaran, tapi ekspresi wajah nggak nampak gemetaran. Ini namanya public speaking anxiety. Public speaking anxiety itu adalah energi negatif saat bicara. Yang bahaya itu ini gemetaran, mata melotot ke depan, kerasukan pula orang itu. Itu yang ngeri. Anak harus belajar lagi tuh bagaimana treatmentnya. Kalau kayak gemetaran kayak barusan, insya Allah itu bisa untuk di treatment. Tapi waktunya nggak akan cukup. Jangan kau beratapu seperti itu kawan. Ya. Yang kedua, Bapak Menteri Agama bisa diulang? Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Kalau antum bilang, itu mau Ustaz Happy aja yang menghipnotis dia. Enggak. Apa gara-gara anak di sini? Nih, ulangi ya Kak ya, yang Bapak Menteri Agama. Bismillah. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Dia bicaranya tenang loh Kak, semuanya biasa dapat. Cuma itu aja, gemeterannya itu. Tapi nice Kang Asep di Kandela. Bismillah. Tepuk tangan buat dia ya. Ini ilmu Allah, my people. Tidak ada MC yang mempersilakan dengan kalimat waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah nih Ustaz moderator kita nggak ada kalimat itu di akhirnya. Biasanya ada MC yang menggunakan kalimat ini, waktu dan tempat kami persilakan. Jangan salahkan Pak Kiai nggak maju ke depan. Kalau Pak Kiai nggak maju ke depan gara-gara MC mengatakan waktu dan tempat kami persilakan. Karena yang dipersilakan bukan Pak Kiainya, tapi yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya. Kalau itu mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, kenapa nggak sekalian ada pun taplak meja dan buah-buahan? Antum tanya, Pak Happy itu dapat ilmu dari mana? Dari Pak SBY. Ustadz, antum bisa bayangkan nggak acara kongres multilateral? Ana bilang di situ, Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menuju panggung kehormatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak SBY nggak maju-maju, Ustadz. Di situ Ana bingung, astagfirullahaladzim, ada salah apa gitu. Ana mulai mundur, protokol bilang, Mas, Bapak nggak suka kalimat itu. Tantowi maju, dicoret tuh dari slide Ana dan dirubah, ganti dengan segala hormat, dipersilakan. Mohon Bang, kami ulangi. Nyantai aja kayak nggak punya dosa di sini ya. Itulah kelebihan orang entertain. Antum juga sama, kalau ada salah jangan astagfirullah Allahu akbar ya Rabbi ya. Guru juga gitu Kak. Antum salah ngomong, antum salah bawa idad. Mohon maaf, al-afu ayuhat thalabah. Antum tunggu sebentar.
anak ke ruang guru. Jangan bilang, kon, anak malu sebenarnya sama ente semua. Anak salah bawa idat. Enak. Itu urusan dapur. Ya, Asep ya. Jadi antum bicara pun sama. Dengan segala hormat kami persilakan. Qolidu ba'di. Biar materi ini antum transferkan ke MC berikutnya. Ke santri-santri antum yang jadi MC. Dengan segala hormat kami persilakan. Katakan. Coba Ustaz Asep, ulangi. Dengan segala hormat kami persilahkan. Itu antum gak gemeteran sekarang? Coba. Selesai. Angkat mikrofonnya. Enggak sekarang, insya Allah. Ya, ulangi. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Ustaz Asep ini suaranya high voice. High voice itu treble. Jadi kalau masuk ke mixing, treble-nya yang dikurangi, low-nya yang diangkat. Pak Kiai juga sama. Pak Kiai itu ada suara middle. Jadi kalau di mixing, itu treble-nya beliau diangkat, low-nya yang diangkat dikit. Kamu yang paling atas seperempat saja. Suara antum nggak bisa jadi voice over. Antum nggak bisa jadi voice over. Kalau jadi voice over, tipikal suaranya beda. Yang akan terjadi kayak tadi. TV One memang beda. Ya, nggak apa ya Kang Asep ya, nggak apa-apa. Ustaz Asepnya cocoknya jadi penceramah. Itu cocok tuh. Tepuk tangan buat Kang Asep hari ini ya. Masya Allah. Barakallah. Ustaz Asep, karena antum ini orang yang pertama tampil ke depan hari ini, antum sudah beli mikrofonnya. Di sini Ustaz. Antum adalah orang pertama yang perform hari ini on frame di kamera dan live. Maka antum juga yang mendapatkan Sertifikat dari Istana Bogor. Ya. Karena kenapa? Buktikan kepada orang luar sana kalau guru pun bisa tampil. Mereka kan nggak lihat kalau Ustaz Asep gemetaran. Karena audio live satelit. Tapi mereka adalah melihat tahu oh ternyata guru pun bisa tampil ke depan like that. Di depan forum seperti ini. Janganlah kau sedih Ustaz. Harus senang. Nih, bismillah. Lihat kamera Ustaz buat kalender 2022. Halo? Oh. 32. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Silakan kembali ke tempat. Tadi Ustazah Rini. Silakan. Silakan Ustazah. maju ke depan dan pegang mikrofon Yang udah Anda siapkan untuk Anda. Di mikrofonnya yang yellow. Nah, kemudian ya, Ke depan, pegang mikrofonnya. Silakan, perkenalkan nama dan dari mana Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi ayatnya Mariati dan Kupang. Oke, saya panggil siapa? Panggilnya siapa? Riri. Oke, nanti ngajar apa? IPS. Oke, kelas 7 berarti ya. Pernah jadi MC kah? Pernah jadi MC? Belum pernah? Jarang, tapi baru tampil hari ini ke depan. Betul? Oke, Ustazah, pilih kawan-kawan antum yang menurut antum Pak Happy cocok mereka nemenin Anda di sini. 2 orang. Ustazahnya dulu. 1 orang zona tengah, 1 orang lagi zona kiri. Silakan Ustazah. Silakan Ustazah. Siapa? Ustazah Tauhid. Silakan maju ke depan Ustazah. Yang disebut namanya silakan maju ke depan, cepat. Oke, 1 orang lagi Ustazah di zona tengah. Ustazah Imas. Silakan Ustazah. Masya Allah, tabarakallah, fadlna. Oke, Kang Asep, mana tadi Kang Asep Cikande? Antum pilih lagi 2 orang Ustadz. Fadl. Cepat Ustadz. Yang di depan ini Ustadz pas apa Ustadz juga? Ahlan wa sahlan. Fadl, pengabdian baru 1 orang. Fadl.
Ada nggak yang biasa MC gitu Kak, yang biasa tampil di depan? Masya Allah, tabarakallah. Siap Ustaz. Antum mahuna? Antum agak merapat ke belakang. Apa? Ini penting Ustaz semuanya hari ini. Ini komunikasi Darul Ahsan Teachers. Kenapa? Semua yang hari ini hadir, show your talent please. Ini perwakilan dari antum semuanya. Nanti akan minta yang lain juga. Show your talent now. Tunjukkan talent antum sekarang. Kuasai panggungmu sekarang. Panggungmu adalah kelasmu. Jadi selama antum lagi mengajar, kuasai itu. Istilahul fasal. Oke. Berikutnya adalah ini dia people. Yes. Kalau master of ceremony sudah dicoba tadi. Ini yang paling penting. Kenapa guru gagal bicara mengesankan di kelas? Ternyata itu melanggar kode etik saat bicara. Ada fannul kalam, seni bicara, dan bahasa tubuh saat bicara pastinya harus benar-benar di set powerful. Kita coba ya, Ustazah, ada narasi di situ, mohon dibaca. Bisa nampak nggak atau agak maju di lantai nggak apa-apa? Oke, turun lagi. Oke, di situ akan ada narasi dan antum silahkan dibaca, jangan buru-buru bacanya. Ustadz di sini yang mensimulasikan atau mempraktekkan apa yang akan Ustazah baca. Siap ya. I just need your body language, bahasa tubuh antum. Agak ke sini Ustaz. Satu ulang. Oke. Siap. Siap ya Ustazah ya. Jangan buru-buru bacanya, bicaranya per kata. Silakan dibaca dan antum praktekkan antum. 3, 2, silakan Ustazah. Dibaca. Hindari saat bicara. Angkat lagi power vokalnya Ustazah. Hindari saat bicara. Intonasinya ke bawah Ustazah. Hindari saat bicara. Ulangi. Hindari saat bicara. Allahu Akbar walillahil hamd. Ustazah ke bawah intonasinya. Hindari saat bicara. Itu intonasi. Nanti kita perbaiki intonasinya ya Ustazah ini ya. Oke, kasihkan lagi ke sampingnya. Lihat ya, Ustazah siapa? Oke, silakan Ustazah dibaca. Hindari saat bicara. Oke, hindari saat bicara. Powerful, nice voice. Ulangi Kak. Hindari saat bicara. Good. Berikutnya, silakan. Dibaca. Menyimpan tangan di saku. Siapa yang bicara? Masya Allah Ustazah, silakan. Mulai. Ya, nanti dari atas silakan dibaca Ustazah. Hindari saat bicara. Yang pertama. Menyimpan tangan di saku. Kalau gitu janganlah kau simpan di saku. Ustazah, ini penting loh. Banyak yang mengcapture slide ini di beberapa corporate. Para marketing Astra, Toyota, mereka baru iya Pak Chandra. Selama ini kami gagal marketing karena kami saat bicara di depan customer ngomongnya kayak gini. Selamat pagi teman-teman. Kami dari Astra, kami yakin Anda semua akan gitu. Jadi menyimpan tangan di saku saat bicara itu menunjukkan arogansi pembicara. Jadi ngajar pun sama. Kalau antum mengatakan, Ustadz kan nggak ngomong, Ustadz tangan mah nggak ngomong. Yes, siapa bilang? Justru kalau tangan di sini dia tangannya lagi bicara. Minfan ya ada bil kalam, menyimpan tangan di saku. Oke, baik. Kasihkan lagi mikrofon ke sampingnya. Oke, berikutnya adalah Tangan disedekapkan. kayak gimana? Dengan sedekap kayak gimana Ustaz? Itu mah takbiratul ihram, sholat Ustaz. Sedekap, ada yang ngasih contoh gak? Seperti tadi deh. Ayo. Jangan sekali-kali ketika kita lagi ngajar sambil ngomong lengannya sedekapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatirnya itu tangan gak balik lagi kawan. Siap ya? Minfani ada bil kalam. Retorika antum udah keren, bahasa tubuh antum yang gak main di situ. Ingatkah? Itu juga jangan sampai kita lakukan. Berikutnya, Riri silakan dibaca. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Kayak gimana?
Ustaz kayak gimana? Kayak gimana Ustaz? Ustaz? Tangan, yes. Itu adalah biasanya penyakit yang biasa dipakai dan nerap ke orang-orang yang lagi ngawas ujian. Ngawas ujian, kalau tangannya nggak disimpan di belakang punggung itu kayaknya nggak lengkap hidupnya. Gitu ya. Tangannya, antum yang nggak bicara lagi ngawas kok kak, tapi tangan antum lagi diperhatikan sama murid antum hari itu. Tangan, ini cocok Ustaz, ini cocok antum settingan cocok nih. Guru dulu, baru santri. Yang bahaya itu, santri dulu, Ustaz udah tahu materi ini, tapi gurunya nggak tahu. Tiba-tiba nanti santrinya teriak, maaf ya Ustaz ya, kata Pak Happy Chandra, maaf, jangan simpan tangan Anda di saku. Ini kejadian Ustaz. Ini beberapa pesantren, ini cocok nih settingan dari Pak Kiai ini. Guru dulu, MC talent, bawa nanti malam santrinya. Oke. Berikutnya, silakan kasihkan mikrofon ke sampingnya Ustaz. Memainkan tangan tidak wajar. Bagaimana Ustaz? Pernah nggak antum melihat ada guru yang memainkan tangan tidak wajar saat bicara? Oh iya. Coba saya apa biar teman-teman tahu. Antum pernah lihat nggak? Kayak gimana? Oh kayak gini gitu ya. Iya betul. Ada guru yang ketika ngomong, mohon perhatikan ya, ini penting ya. Iya kaki Anda yang penting itu. Ini penting, tolong perhatikan semuanya gitu. Anda juga dapat ilmu dari mereka Ustaz. Ada juga ya yang kayak gini gitu ya. Antum tahu nggak? Sebenarnya dia itu lagi nervous, dia lagi menutupi kekurangannya, dia lagi blank. Jangan sampai antum lagi ngajar tangan antum dimainkan tidak wajar. Jangan sampai antum lagi ngajar tangan antum kayak gini, nanti peserta didik Anda semua ikutan kayak gini semua. Ya kan? Cowok 80% kalau dia nervous kemana tangannya? Kebalik. Ini bukan dari jam kuliah ya, jam panggung Anda dapatkan. Ikhwan, kalau nervous tangannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhwat, kalau nervous kemana dia tangannya? Kerudung. Kerudungnya dia lipat-lipat, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ini nggak Anda dapatkan dari jam kuliah. Slide Anda hari ini bukan dari jam kuliah. Semua dari jam panggung. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasa, apa yang Anda dengar, itu pendidikan untuk Anda sendiri ketika di jam panggung. Itu Pak. Next. Silahkan dibaca Ustaz. Ustaz, bisa diangkat lagi suaranya? No gravity now. Sampingnya, silakan dibaca. No gravity now. Sampingnya, silakan Ustaz dibaca. No gravity now. Antum tahu grafit? Ini bahaya, ini virus dalam bicara. Orang gagal saat bicara karena banyak grafit saat bicara. Apa itu grafit? Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita akan belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya antum dulu waktu SD pernah nggak antum ketika guru itu masuk lagi diskusi kawan-kawannya kita hitung yuk. Jadi dia akan lebih fokus ke grafit kita daripada materi kita. Materi kita udah keren, idenya udah cakep. Pas maju ke depan banyak grafitnya. Nanti dia akan hitung satu persatu. Ente dapat berapa? Anda dapat 17 kali dia ngomong gitu ya. Betul kata Pak Kiai tadi. Pak Kiai dalam sambutannya sekeren-keren orang, sekeren-keren materi, tapi kalau penyampaiannya enggak powerful, enggak dapat orang-orang sekitarnya. Jadi ilqaul ma'lumat itu muhim. Baik people, no grafit. Grafit banyak loh teman-teman. Kayak gini juga grafit. Assalamualaikum, saya sebagai guru ya, tolong perhatikan ya. Ini penting ya. Nanti habis zuhur ya, grafitnya apa? Semua orang akan menghitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus satu nanya lagi, Pak Happy, biar kita ngomongnya nggak ada grafit gimana? Ingat, bicara per kata, bukan per kalimat. Orang yang banyak grafit biasanya buru-buru bicaranya. Cukup Anda katakan, mohon perhatian anak-anakku yang baik. Nanti semuanya harus berkumpul di depan masjid setelah Jumat. Ya, Ustaz ya. Itu lebih elegan dibandingkan tadi. Tolong perhatikan ya, ini penting ya. Ini penting. Orang itu nggak bakal ikut irama kita bicara kalau kita bicaranya tidak berkata. Barakallahu fikum. Ustaz, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Insya Allah akan jadi jariah buat antum untuk tampil ke depan hari ini. Ustaz silakan.
duduk kembali ke tempat kecuali antum. Nah, Ustaz, syukur. Ustaz. Tenang Ustaz. Siap ya Ustaz ya? Antum pernah jadi MC Ustaz? Pernah. MC apa? Haflah. MC haflah. Masya Allah. Antum lihat ada tulisan di sana. Silakan dibaca. Yes. Prepare speech, master of ceremony. Nice, thank you. Iya, suaranya MC banget Ustaz. Beda suaranya MC banget. Dalam public speaking itu ada prepare speech, ada unprepared speech. Kalau prepare speech, antum tampil karena antum udah ada i'dad. Udah disiapin, udah prepare. Ada juga unprepared speech. Unprepared speech itu antum ngomong, antum nggak ada i'dadnya. Tiba-tiba antum disuruh ngomong ke depan. Pak Kiai tiba-tiba nyuruh antum untuk maju ke depan. Ngomong apa nih? Nah, itu unprepared speech. Antum pilih mana? Prepared speech apa unprepared speech? Pasti prepared speech. Antum sekarang tampil sebagai MC untuk melengkapi Ustadz Asep Cikande tadi. Mudah-mudahan tidak ada gemetaran hari ini di antara kita. Pegang mikrofonnya Ustadz. Operator memberikan signal untuk skrip MC itu lebih baik. Ulangi lagi. Bismillah. Silakan. Ustadz, skripnya di sini. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Mohon dengan hormat. Ustaz, perkenalan. Ya, siap. Perkenalan Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Untuk keyword kami kooperator. Assalamualaikum, saya Ijen Nahrawi dari Cikuya. Mohon dengan hormat. Sebentar Ustaz. Kita ini didengar sampai Thailand. Oke. Mereka nggak tahu Cikuya di mana Ustaz. Kau bilang aja Tangerang Ustaz. Ustaz kita ini. Afwan Ustaz ya, Afwan ya. Afwan Ustaz. Cikuya. Nanti orang Thailand ngomong Cikuya, where is Cikuya? Ya. Monggo Ustaz, Afwan Ustaz. Nah, yo angkat mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Bicandra dari Jakarta. Silakan. Assalamualaikum, saya Ijen Nahrawi dari Tangerang. Amazing. Silakan dibaca. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera Bapak Menteri Agama memberikan sambutan dengan segala hormat kami persilakan. Kenapa Ustaz? Karena alih kenikmatan. Lanjut Ustaz. Yang terhormat Bapak Raja yang kedua, kami persilakan untuk membacakan ayat dengan segala hormat kami aturkan. Mau diulang? Anak tahu antum belum puas bicara hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum, saya Ijen Nahrawi dari Tangerang. Mohon dengan segala hormat kepada seluruh hadirin untuk memasuki ruang. Terima kasih. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan hormat kami persilakan. Yang terhormat Bapak Bahrul Hikam Setiani, kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran dengan segala hormat. Nice. Ustadz, kalau kita bicara 70% mata kita harus ke audiens. Transferkan energi positif kita kepada audiens lewat sorotan mata. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus ke teks yang kita bawa. Antum tampil, antum sambutan, antum bawa teks nih. Antum bawa cue card, bawa teks. Antum mengajar dan antum pakai teks cue card kayak gini. Nah, tapi antum harus ingat, antum bawa i'dad, tapi 70% mata antum harus ke your student. Ini hanya media. Kalau dalam ilmu tarbiyah amaliyah namanya wasailul idhah. Tapi yang dirindukan sama mereka bukan hanya i'dad antum, tapi sorotan mata antum di situ, people. Jangan sampai antum bicara 70% mata kita ke sini. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan dengan segala hormat kami persilakan. Pas lihat ke depan orang udah nggak ada semua di depan. Ini kemana santrinya pada nggak ada semua ya? Oke. Sekarang unprepared speech. Unprepared speech itu, anak simpan skripnya di sini. Antum nggak tahu anak akan nanya apa ke antum, dan antum harus bicara. Ustaz, anak panggil siapa tadi? Ustaz Jajan. Ustaz Jajan Nahrawi. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Hampir 2 jam anak bicara. Ya Ustaz ya? Antum langsung bicara ya. Ingat Ustaz, tidak ada grafit.
Jangan jangan gitu Ustaz ya. Tidak menyimpan tangan di saku, lengan jangan disedekapkan. Kita langsung take live hari ini. Standby Ustaz. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Antum jangan berhenti bicara sampai anak selesai minum Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh anak minum dulu? Boleh anak mencicipi buah-buahan dulu? Boleh Ustaz ya? Antum berpikir, wah lama juga nih kayaknya gitu ya. Tenang Ustaz. Siap ya? Standby Ustaz. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Pegang ini dengan tangan kiri Ustaz. Siap? Standby. 3, 2, mulai. Yang saya dapatkan pada acara hari ini yaitu bagaimana dalam kita sebagai tenaga pengajar ataupun kita sebagai master of ceremony buat membawa acara pada acara tertentu. Begitupun ada beberapa teknik-teknik untuk menghindari kita hal-hal negatif, terutama hal nervous di depan audiens, kemudian hal-hal yang memang kita tidak bisa rasakan atau kita sadari bahwa hal tersebut bisa membawa kita kepada hal-hal yang memang membuat audiens kita itu tidak fokus pada materi yang akan kita sampaikan. Begitupun kita ketika menjadi juru, ketika kita menyampaikan, kemudian ada beberapa hal yang belum kita persiapkan. Tadi Pak Henry Chandra dengan sangat gamblang memberikan kita gambaran bahwa hal tersebut mungkin terjadi, tapi beliau memberikan beberapa alternatif untuk mengambil solusi dari hal tersebut. Mungkin sekian dari saya, Pak Henry Chandra. Apa perlu lagi yang lain? Saya tambahkan lagi Pak Henry Chandra karena masih menikmati konsumsi dari panitia. Jadi sangat banyak, tapi catatan saya ada di sana. Jadi saya harus menyampaikan apa yang ada di otak saya yang tadi saya cerna dari Pak Henry Chandra. Yang saya cerna tadi sangat luar biasa, karena ini materi betul-betul di luar. Kalau di luar kelas kita hanya guru hanya menyampaikan materi, tapi di sini kita betul-betul dilatih. Kemudian kita juga di sini selain melatih kita tahu hal-hal yang memang membuat kita itu tidak sadar hal tersebut itu sangat penting. Berbicara itu sederhana. Apalagi kata-kata dari pertama. Coba teman-teman Ustaz saja tadi kata-kata yang memang awal Pak Henry Chandra itu sampaikan, yang berbicara itu penting, tapi jangan Ustaz saya catat semua ya, saya lupa sebetulnya. Pinter tuh. Ustaz kayak gitu, tepuk tangan dong. Ana nggak terlalu peduli dengan grafik antum Ustaz. Tapi antum bicara, antum tampil, antum pegang mikrofon, alat streaming hari ini, antum lihat ke depan, ada gemeteran dikit tidak apa-apa, ya kan? Tapi itu adalah power bagi kita semua. Oke, nice, Ustaz. Pak Kiai mohon izin. Ini sertifikat untuk segmen testimoni unprepared speech. Dia bicara, Anda nggak ngobrol. Kalau Anda ngomong dulu ke dia di ruang sana tadi, tolong Ustaz ya, nanti Anda bicara di segmen ketiga, Anda siapkan materinya. Itu aman, dia akan lancar ngomongnya. Ini kan unprepared speech, kita nggak ada rekayasa sebelumnya. Mohon berkenan untuk memberikan sertifikat Kiai. Fadhil. Silakan Ustaz. Ini segmen testimoni unprepared speech. Jadi disaksikan langsung oleh Pak Kiai. Dan langsung beliau juga tadi memberikan isyarat bahwa Ustaz ini akan tampil ke depan, dan unprepared speech itu gampang-gampang susah untuk bicara. Kelas? Baik. One. Baik, tepuk tangan buat Ustaz kita hari ini. Jazakallah khair. Silakan Ustaz kembali ke tempat. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Baik. Kita menuju ke segmen berikutnya. Saya mohon tidak ada apapun di tangannya. 3, 2, 1. People. Ada tulisan menarik, pesona spirit Sangguru di tengah pandemi COVID-19. Anda sebenarnya percaya nggak percaya ketika Anda mengundang anak ke sini Ustaz, karena suasana masih pandemi. Tapi qadarullah, banyak di antara mereka yang cemburu sama antum hari ini, pengen banget mereka belajar para guru-guru di luar sana kayak antum. Karena semua yang hadir hari ini kita belajar sama-sama dari bendera yang satu ini. Umroh deh hadiahnya. Brazil. Mana tadi yang bilang Brazil? Ahlan. Ustadz. Masya Allah. Ustadz menjawab Brazil Pak Henry Chandra. Antum adalah orang ke-215 Ustadz yang menjawab ini Brazil, dan ini keliru Ustadz.
Tapi anak salut jawaban antum. Ada yang menjawab lagi? Apa kita bikin ini buat bendera Pagipon? Bendera Jayanti. Kak, ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Orang-orang Solomon ini adalah orang-orang yang tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka tak punya pakaian yang tak elok seperti Anda. Antum melihat orang-orang Solomon ini, mereka belajar, itulah dia tempatnya di situ. Orang-orang Solomon ini, mereka belajar, mereka mengajar, guru-gurunya dengan kostum yang seperti ini, people. Ruangan samping itu kelas untuk mengajar. Mereka tidur di situ, mereka mengajar di situ, and you have to know, mereka diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya, bukan saat COVID. COVID-19 bagi orang Solomon that easy, itu mudah bagi mereka. Mereka diserang wabah bertahun-tahun. Mereka nggak bisa beraktivitas dengan prima. Pakaian pun tidak elok dipandang, rumah pun apalagi. Tapi qadar Allah. Ketika kami datang bersama tim ke sana, kami wawancara dengan mereka. Wow, amazing. Orang-orang itu, mereka seakan-akan tak lagi ada beban di situ. Seakan-akan wabah itu biasa bagi mereka. Karena mereka punya spirit yang luar biasa. Kenapa, Bibo? Antum ingin cari dari mana sumber wabah itu? Sumber wabah itu bukan karena gejala flu, batuk, pilek, bukankah? Dari mana? Dari pohon yang besar ini. Orang-orang Solomon pengen banget menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya alat gergaji, mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya seluruh warga Solomon, mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat. Mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan gergaji. Akhirnya apa? Seluruh warga Solomon, mereka datang berbondong-bondong ke pohon ini. Mereka teriak di depan pohon ini, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami ini berteriak. Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Biiznillah azza wa jal. Hanya dengan teriakan, hanya mereka berteriak dan powerful dia teriakannya. Hanya dengan teriakan pohon ini akan tumbang dan hancur. Public speaking identik dengan kalam, dengan teriakan, dengan kata-kata. Maka ungkapan mahfuzat itu indah. Al-kalamu yanfudu ma la tanfuduhul ibar. Omongan itu, lisan itu akan menembus sesuatu yang nggak bisa ditembus oleh jarum. Maka ketika antum mengajar pun sama. Bisakah antum teriakan-teriakannya yang positif kepada your student? Ketika mereka mengatakan Allahu Akbar, satu teriakan, takbirnya santri hari itu. Satu teriakan Allahu Akbar, satu teriakan itu bisa meluluhlantakkan hormon negatif dalam jiwa raganya. Pohon aja bisa tumbang, Kak, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Maka anak nggak suka, anak nggak mau. Di sini ada pada orang tua nih kawan-kawan. Anak nggak mau kalau ada di antara antum yang masih ada ekspresi seperti ini dalam rumah. Santri itu udah dikemas semenarik mungkin di alam pesantren. Pas pulang ke rumah, di rumahnya masih banyak ekspresi-ekspresi yang tak elok. Ini cocok untuk para wali santri ya Ustaz ya. Jangan sampai frekuensi santri udah running di sini, udah aman. Pas ketemu orang tuanya, dia nggak satu frekuensi lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak teriakan-teriakan yang tak elok. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Aku benci sama kau ini nak. Pulang lagi kau ke pondok. Kamu itu merepotin di rumah. Teriak-teriak. Satu teriakan seorang ibu, satu teriakan seorang bapak, dan teriakan itu negatif. Satu teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Ketika kami mengisi parenting di Lipo Cikarang untuk para perusahaan, betapa banyak para orang tua yang mereka berlinang air matanya. Pak Chandra, aku pernah lakukan itu Pak Chandra. Ada anaknya di sampingnya, dipeluk anaknya, maafin bapakmu ya nak ya. Kenapa Bibo? Guru juga sama. Retorika sang guru yang dirindukan ini adalah retorika yang di situ tidak ada teriakan yang tidak elok. Dulu zaman anak, Ustadz Aneh, wali kelasnya, kelas 1 intensif,
Kalau dia udah masuk material hisab, banyak banget teriakan Ustaz. Antum, guru hujan. Anak nggak tahu hormat anak terbunuh apa enggak hari itu tuh. Guru hujan. Mungkin dalam rangka tarbiyah, dalam rangka pendidikan, tapi ada sesuatu yang di situ ada tersembunyi, retorika-retorika yang tak elok dipandang. Kenapa Bapak anak kata saya depan antum semuanya? Ya, bisakah kita mengkaji satu hal yang harus kita keep oleh para guru-guru yang kami hormati? Ini dia people. Mohon untuk dibaca oleh seorang. Anak minta yang satu frame di sini. Bismillah. Ustadz, antum yang bilang Brazil ya Ustadz ya, afwan ya. Yang bilang Brazil. Karena antum bilang Brazil, ini ada satu tulisan yang menarik Ustadz. Bisa kebaca Ustadz? Punten. Bismillah. Fadhol Ustadz. Spirit sang guru menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Masya Allah. Maaf ya muskilah. Tamam. Tabarakallah. Guru itu menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Antum melihat tayangan yang akan Anda munculkan sebentar lagi. Siapakah guru yang bisa menggandeng tangan? Guru yang mengajarnya dengan ikhlas. Dan ini adalah tayangannya. Antum melihatnya dengan hati, jangan dengan mata. Ini dia people. Namanya Untung telah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Al-Miftah di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumedang. Berbeda dengan para guru umumnya, Untung menyandang disabilitas. Namun kekurangan ini tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap mendidik dan mengamalkan ilmunya. Sejak pagi hari Untung telah berangkat ke madrasah tempat mengajar. Di sekolah ini Untung menjadi guru agama di kelas 4, 5, dan kelas 6. Karena keterbatasan fisiknya Untung mengajar dengan menggunakan kakinya, seperti saat menulis di papan tulis, dan juga saat mengakses informasi dari komputer. Walaupun keterbatasan yang ada pada diri saya ini, ya saya pasrah aja, ini memang takdir dari Allah. Tapi untuk dalam dunia pendidikan ini, saya harus tetap berkiprah. Dengan tujuan saya cuma satu, walaupun hak honorer saya sebenarnya pada tahun kemarin itu 200, ya sekarang 300, saya cuma tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa itu. Bagi para murid, Untung dikenal sebagai sosok guru yang penyabar dan dikenal bagus dalam mengajar. Baik, orangnya tidak pernah putus asa untuk mengajari kita semua. Senang, gembira. Kalau mengajari sangat mudah untuk memahami. Oke, people. Antum kalau lihat Pak Untung itu adalah cuplikan 2018. Saat itu Ana bersama tim SS Suara Surabaya menemui Pak Untung di Madura. Dialog interaktif di radio. Alhamdulillah gaji saya sekarang naik Pak Hefi. Setelah kita keliling kemana-mana, alhamdulillah. Berapa Pak Untung? Jadi 350 Pak Chandra. Ana peluk tuh di ruang studio, Ana mute-kan komputer. Pak Untung, Ana peluk Pak Untung ini. Pak, salut saya Bapak dengan keikhlasan Bapak. Saya mah senang Pak Chandra, yang penting saya ketemu anak-anak saya udah bahagia Pak Chandra. Itu hiburan bagi